Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Pemirsa, selamat pagi Ana. Selamat pagi, Tampaknya Ana bahagia banget pagi ini. Nggak sia-sia bangun jam 2 dini hari tadi menyaksikan kemenangan tim Spanyol. Nggak apa-apa ya Argentina kalah ya. Nggak apa-apa karena pertandingannya spektakuler banget. Spektakuler, nanti juga kita akan bahas ya mengenai pertandingan tadi. Tapi sebelum itu ada informasi apa nih malah? Iya, kita akan hadirkan dulu informasi-informasi menarik untuk pemirsa sebelum kita bahas bagaimana juara Piala Pesta Sepak Bola Dunia tahun ini. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di Jakarta, tepatnya di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ya pemirsa, dua kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Menggunakan kayu dan juga batu, bahkan beberapa di antaranya ini membawa senjata tajam. Tawuran terjadi membuat arus lalu lintas yang mengarah ke Buaran atau sebaliknya ini terganggu. Sejumlah pengendara yang sedang melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terkena lemparan batu. Tidak diketahui apa pemicu kedua kelompok remaja tersebut terlibat tawuran. Diduga para pelaku tawuran telah terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk bertemu di kawasan Pondok Kopi. Nah, informasi tambahan, ini memang sering sekali terjadi di sini, banyak yang balap. Tiba-tiba mereka menutup jalan, kita mobil-mobil harus menunggu. Nah, ini bahaya, mungkin harus dipantau oleh pihak kepolisian. Iya betul, karena ini sudah mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan warga sekitar ya. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Ini pemirsa, masih informasi viral di media sosial pemirsa, di mana ada seorang pria yang menjadi korban pembegalan di wilayah Koja, Jakarta Utara. Inilah video viral di media sosial. Terlihat seorang pria bernama Sahrul Mufawik, 26 tahun, tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Korban yang mengalami luka bacok di bagian kepala dan kaki ini langsung dievakuasi warga setempat ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku yang berhasil membawa kabur sepeda motor korban pun masih dalam pengejaran pihak kepolisian Polsek Koja. Satu dari dua pelaku jambret handphone milik emak-emak di acara Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day atau CFD kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan ditangkap oleh petugas Dinas Perhubungan atau Dishub dan warga pada Minggu pagi. Saat dilakukan penggeledahan, warga menemukan senjata tajam jenis celurit dan juga sejumlah handphone yang diduga hasil jambret di wilayah lain. Dan kali ini pemirsa, seorang emak-emak usai memakan mie ayam bersama anaknya menjadi korban penjambretan oleh dua orang pria bermotor. Korban yang berteriak langsung dikejar oleh petugas Dinas Perhubungan dan juga warga di sekitar lokasi. Saat dilakukan pengejaran, satu pelaku yang dibonceng berhasil melarikan diri, sedangkan satu pelaku lainnya yang mengendarai sepeda motor berhasil ditangkap. Saat digeledah, dari badan pelaku ditemukan 9 senjata tajam jenis celurit dan 3 buah handphone diduga hasil jambret di wilayah lain. Jadi hati-hati barang bawaan Anda kalau lagi ikutan CFD ya, harus disimpan baik-baik dan juga perhatikan keramaian. Mungkin tempat-tempat keramaian memang rawan adanya jambret. Tidak terasa begitu ya handphonenya diambil.
Ya, kita hadirkan informasi lainnya. Ini adalah tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan yang menangkap 2 orang residivis pencurian motor yang diduga kerap beraksi menggunakan senjata api. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Pertukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian motor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menyatakan para pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergok korban atau warga. Polisi berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kita ke Aceh Selatan, perampok bersenjata senapan menyasar toko emas di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Perampokan terjadi di siang hari, namun tidak ada saksi yang berani mencegahnya. Nah, pemirsa, ini pelaku yang ternyata bersenjata api laras panjang langsung melempar dan meminta karyawan mengisinya dengan emas di etalase. Meski penjaga toko berteriak minta tolong, namun orang yang berada di sekitar tidak ada yang berani mendekat. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan, mengusir warga yang mendekat. Pelaku lalu menjebol etalase toko dan mengambil beberapa perhiasan emas. Saat ini pelaku kabur usai beraksi dan polisi masih mengejar pelaku. Kita beralih ke wilayah Jakarta, pemirsa, di mana ada 8 terduga pelaku pencurian kabel jaringan bawah tanah di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ini diamankan saat sedang menjalankan aksinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam pencurian tersebut. Inilah tampang 8 orang terduga pelaku spesialis pencurian kabel bawah tanah yang diamankan di sebuah pos RW 01 Jalan Manggarai Utara 1 Tebet, Jakarta Selatan, Minggu malam. Aksi pencurian bermula ketika para pelaku yang diketahui berdomisili di wilayah Jati Asih, Bekasi mendatangi lokasi menggunakan 1 unit mobil angkutan kota. Para pelaku kemudian berbagi peran untuk membongkar tanah menggunakan cangkul dan mesin jackhammer sebelum memotong kabel jaringan bawah tanah. Aksinya dipergoki warga. Berbekal laporan warga serta patroli rutin, tim Reskrim Polsek Tebet langsung bergerak ke lokasi kejadian. Guna hindari amukan massa, 8 pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Tebet untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke kabar lainnya, 5 orang penumpang yang dilaporkan hilang ditemukan selamat di sekitar perairan Pulau Matalang, Kepulauan Sabalana. Saat ditemukan, para korban mengapung di laut dan bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong milik nelayan. Kelima orang penumpang ditemukan KMN Sindar Matoangin asal Bulukumba setelah dilaporkan hanyut selama kurang lebih 4 hari. Kelima korban ditemukan selamat di sekitar perairan Pulau Matalang. Operasi pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa masih terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh potensi SAR gabungan melalui penyisiran laut dan juga pemantauan area yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban berdasarkan analisis arus dan juga kondisi cuaca. Pemirsa, kapal layar motor KLM Teluk Bara yang mengangkut 8 anak buah kapal tenggelam setelah dihantam gelombang di perairan Teluk Alang, Pulau Ambon, Maluku. Inilah rekaman saat kapal motor KLM Teluk Bara tenggelam di perairan Teluk Alang, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu kemarin. 8 ABK yang berada di dalam kapal panik dan melompat ke laut. Setelah hanyut terbawa arus selama beberapa jam, ke-8 ABK ini diselamatkan oleh kapal turis asal Selandia Baru yang sedang melintasi jalur tersebut. Ke-8 anak buah kapal ini kemudian dijemput tim SAR gabungan yang menerima laporan adanya insiden kapal karam di perairan Teluk Alang. KLM Teluk Bara yang tenggelam bermuatan material bangunan.
Kapal bertolak dari Pelabuhan Rakyat Ambon menuju Kabupaten Buru Selatan. No English. New Zealand. Kita kembali ke Jakarta. Kebakaran besar meludeskan sedikitnya 3 kapal nelayan yang sedang sandar di dermaga Kali Adem Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, video warga menunjukkan asap hitam tebal dari kobaran api yang membakar 3 kapal. Si jago merah mengamuk dan menghanguskan 3 kapal yang posisinya bersebelahan. Sejumlah saksi mengungkap kobaran api muncul saat 2 dari 3 kapal sedang dalam perbaikan. Sementara itu, 1 unit kapal lain yang ikut terbakar sudah tidak lagi digunakan. Diduga kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Kebakaran bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 65 personel dengan dukungan 12 truk Branwir. Ya, kita juga akan hadirkan informasi arus lalu lintas di wilayah Jakarta setelah mungkin sepekan kemarin ya, anak-anak juga udah masuk sekolah ya. Dan sudah ada petugas ETMC Polri, Brigadir Sarah yang akan mengabarkan langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Sarah, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Mala dan juga Ana, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Simpang Kuningan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada Senin pada pagi hari ini, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Rasuna Said ataupun juga ke arah Kuningan dalam keadaan kondusif ramai. Antrian kendaraan ini terlihat pada traffic light, pasca kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun untuk kendaraan dari arah Tendean ataupun juga Ragunan yang akan mengarah ke Rasuna Said juga masih dalam keadaan kondusif ramai lancar. Peningkatan kendaraan ini tentu akan terus meningkat mengingat banyaknya juga area perkantoran pada kawasan ini dan antisipasi terhadap banyaknya juga kendaraan yang keluar masuk area perkantoran dengan menurunkan batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi juga pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Para pengendara ini dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Cek kembali kondisi kendaraan Anda seperti rem dan juga ban, dan sebelum memasuki kawasan ganjil genap, pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Dan situasi arus lalu lintas yang sama juga terlihat dari kendaraan yang akan mengarah ke Mampang ataupun Ragunan juga sudah dalam keadaan ramai. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pancoran ataupun juga Halim masih relatif normal pada pagi hari ini. Dapat kami informasikan pula berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 199 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 33 luka berat dan 280 luka ringan. Dari 199 kasus laka lantas tersebut, 35% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap berkendara dalam keadaan waspada, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, pastikan juga Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Terima kasih informasi arus lalu lintas dari Brigadir Sarah dan rekan-rekan NTMC Polri. Sesuai himbauan dari rekan-rekan NTMC, selalu berhati-hati dalam berkendara menuju tujuan Anda masing-masing. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Brigadir Sarah. Menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama Mala dan juga Ana. Pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda. Ini ada seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa dengan luka tembak di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta.
Seorang pria berusia 47 tahun berinisial WH Rabu malam lalu ditemukan tewas di salah satu balkon hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi bergerak ke lokasi untuk segera melakukan penyelidikan. Petugas juga memeriksa CCTV serta mengambil keterangan sejumlah saksi termasuk istri korban. Dari TKP, polisi menemukan sepucuk senjata api yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Hasil penyelidikan, polisi menduga tak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian korban. Dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini, kami menduga atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban dan itu dibenarkan oleh salah satu saksi yaitu istrinya. Pemirsa, satu orang meninggal dunia saat mengikuti acara tradisi memet ikan di Klaten, Jawa Tengah. Korban diduga mengalami serangan jantung saat berada di dalam kolam. Korban atas nama Suhari merupakan warga Bayat, Klaten. Ia menjadi salah satu peserta yang ikut berburu ikan yang diikuti oleh ribuan warga dari berbagai daerah. Sebelumnya, polisi menerima laporan adanya seorang peserta yang pingsan saat kegiatan berlangsung. Saat dicek petugas, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan bersama polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Pemirsa, informasi selanjutnya ini dari Medan, di mana ada seorang pria yang tega membakar ayah kandungnya sendiri. Aksi keji sang anak itu diduga dipicu karena pelaku ditinggal oleh istrinya. Aksi keji seorang anak di Medan yang tega membakar ayah kandungnya viral di media sosial. Kejadian itu terjadi di Jalan TB Simatupang, Gang Wakaf, Kecamatan Medan Sunggal pada Sabtu dini hari. Pelaku ET 38 tahun yang diduga stres karena ditinggal istrinya menikah lagi tega membakar YL 60 tahun yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Dalam video yang viral di media sosial terlihat pelaku dan korban sempat cekcok. Keributan keduanya sontak membuat warga sekitar berusaha melerai, namun diduga karena sudah tersulut emosi, pelaku kemudian menyiram tubuh ayahnya menggunakan minyak Pertalite yang dibawa menggunakan botol plastik. Tak lama kemudian pelaku menyalakan api dan langsung membakar korban. Warga kemudian memadamkan api dan membawa korban ke rumah sakit dengan tubuh penuh luka bakar. Sementara itu, unit reskrim Polsek Sunggal yang mendapat laporan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil menangkap pelaku saat melarikan diri. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mengetahui apa motif sesungguhnya dari pembakaran yang dilakukan pelaku terhadap ayah kandungnya sendiri, kita segera bergabung dengan Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolsek. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya Pak Kapolsek, dari informasi yang kami peroleh bahwa korban ini stres karena ditinggal istri dan juga sempat terlibat cekcok dengan ayah kandungnya sendiri. Apa motif sebenarnya kemudian yang memicu korban melakukan pembakaran terhadap ayah kandungnya sendiri? Baik, terima kasih. Memang benar pemicu daripada pelaku melakukan pengancaman dan membakar ayah kandungnya sendiri diakibatkan karena si pelaku merasa dia kurang disayangi, si orang tuanya lebih sayang kepada ibu tirinya. Jadi hal itu membuat si pelaku merasa iri, kemudian istri si pelaku juga sudah melarikan diri dan sudah berpisah dengan membawa anak si pelaku begitu. Oke,
Pak Kapolsek, kami ingin tahu, tadi Anda katakan bahwa pelaku dengan korban yaitu sang ayah kandung ini terlibat cekcok. Ini perkara apa Pak cekcoknya Pak? Cekcoknya itu si pelaku ini merasa ayah kandungnya lebih sayang sama ibu tirinya, kemudian masalah ekonomi, di mana si pelaku ini tidak punya pekerjaan. Kemudian saat minta uang juga, ayah kandungnya tidak memberikan. Seperti itu, Bu. Iya, Pak Kapolsek, untuk pelaku yang diduga stres karena ditinggal istrinya ini sudah berapa lama sebenarnya istrinya meninggalkan pelaku dan apa penyebabnya, Pak? Kalau boleh tahu. Baik, terima kasih. Jadi si istri pelaku ini udah meninggalkan si pelaku kurang lebih sekitar 5 bulan. Dan si istri pelaku ini juga meninggalkan si pelaku akibatkan ekonomi, di mana si pelaku ini tidak ada punya pekerjaan, sehingga dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi seperti itu. Oke, Pak Kapolsek, adakah indikasi kelainan jiwa atau gangguan jiwa terhadap pelaku? Mengingat tadi Anda katakan bahwa kondisinya pada saat cekcok pun dan membakar ayahnya stres begitu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk sementara kita belum melihat gejala daripada gangguan jiwa. Namun ini akan kita pasti periksa nanti ke rumah sakit untuk psikiaternya. Tetapi awalnya sudah kita periksa urin, namun urinnya positif menggunakan narkotika itu, Bu. Baik, Pak Kapolsek, pada saat cekcok pelaku ini kemudian membawa Pertalite untuk membakar ayahnya. Apakah memang sudah disiapkan atau sudah direncanakan aksi pembakaran ini? Baik, terima kasih. Kebetulan di dekat rumah mereka ada yang penjual minyak ketengan. Jadi si pelaku langsung ambil, disiramkan dan membakar. Kebetulan yang terkena ataupun terluka di bagian paha daripada ayahnya. Kemudian si pelaku juga membawa sajam sambil mengancam warga yang ingin menolong daripada ayahnya. Maka kita di sini kenakan undang-undang daruratnya dan pengancamannya juga, Bu. Oke, baik. Konstruksi hukum dengan ancaman hukuman penjara berapa tahun, Pak? Kami konfirmasi kembali. Ancaman hukuman 9 tahun. Baik, terima kasih Kompol Muhammad Yudis Tarigan, Kapolsek Sunggal sudah berbagi informasi bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan Selamat pemirsa pagi, kami ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari wilayah Jakarta Timur dan 3 kelurahan di Kecamatan Cakung yang mengalami kekurangan debit air pam. Hal ini disebabkan karena kebocoran pipa pam. Sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pengendara motor tanpa mengenakan helm melintas di jalan tol Jagorawi pada Minggu pagi. Nah, ini sering terjadi kayaknya karena nyasar akibat melihat maps ya. Maps lagi. Nah, aksi ini terekam kamera dan juga menjadi perhatian karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pengendara ini kan memang seharusnya dilarang ya untuk melintas di jalan tol, kecuali pada ruas tol tertentu yang memang memiliki jalur khusus roda 2. Pengguna jalan diimbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan berhati-hati dalam berkendara. Mungkin dia juga nggak sadar apa ya, nggak ada motor-motor kan. Biasanya nggak pakai sadar. helm. Tapi ini juga bahayanya kayak seperti yang Anda bilang, karena nggak pakai helm kan. Jadi tetap melanggar lalu lintas. Sudah lewat jalan tol, nggak juga menggunakan helm. Biasanya kena tilang nih habis ini. Iya.
Nah, informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini keributan terjadi di dalam gerbong KRL rute Cikarang Kampung Bondan setelah seorang pria diduga dipergoki istrinya tengah bersama dengan wanita lain. Aduh, ketahuan ini ya. Drama orang ketiga ya. Jadi dalam video yang beredar di media sosial, sang istri terlihat meluapkan emosinya kepada sang suami dan wanita yang diduga selingkuhannya. Adu mulut pun terjadi di dalam gerbong dan menjadi perhatian penumpang lainnya. Sejumlah penumpang nampak menyaksikan keributan tersebut, sementara petugas KRL berupaya menenangkan situasi dan melerai percekcokan agar tidak semakin memanas. Peristiwa tersebut sempat mengganggu kenyamanan penumpang lain yang berada di dalam gerbong. Nah, ini dia masalah rumah tangga kemudian menjadi Runyam ya. menjadi konsumsi publik karena berada di ruang publik juga nih. Kita punya informasi viral berikutnya untuk Anda. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan perjuangan seorang guru wanita saat berangkat mengajar di desa Sikundo, Kabupaten Aceh Barat. Dalam video, sang guru tampak harus menyeberangi jembatan rusak karena akses jalan utama menuju sekolah terputus. Meski harus melewati medan yang beresiko, ia tetap berangkat demi menjalankan tugasnya. Video tersebut juga menyoroti masih adanya sejumlah wilayah di Aceh yang memiliki keterbatasan akses jalan, pendidikan, dan fasilitas dasar sebagai dampak bencana. Unggahan ini menuai beragam reaksi. Banyak yang mengapresiasi dedikasi guru di tengah wilayah terpencil, sekaligus berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperbaiki akses menuju wilayah tersebut. Ya pemirsa, momen unik terjadi saat rombongan Kementerian Pekerjaan Umum ini meninjau langsung kondisi ekstrim di wilayah kawasan Tanjakan Kedabuhan yang berada di penggalan kota Subulu Salam, Aceh. Di tengah peninjauan tersebut, tiba-tiba melintas seorang pengendara becak motor yang membawa muatan keranjang berisi nanas. Dengan santainya, pengendara tersebut terlihat langsung melibas tanjakan sambil ngegas tanpa ragu. Seolah memberikan demonstrasi langsung di hadapan rombongan yang sedang melakukan pengecekan lokasi. Momen tersebut kontan menjadi perhatian dan mengundang senyum dan komentar dari warga yang menyaksikan. Warganet berharap setelah melihat langsung kondisi lapangan dan aktivitas warga yang melintas di lokasi tersebut, rencana pembangunan flyover Kelok 8 dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas. Apakah ini kebetulan atau sengaja? Mudah-mudahan ini kemudian membuat pembangunannya semakin cepat dilakukan ya. Tapi ini jago loh. Tanjakan nih, ngegas nih. Udah biasa artinya melewati jalan tersebut. Kalau kita yang nggak biasa, aduh mungkin agak-agak panik ya. Iya. Tanjakan, belokan curam. Istilahnya santuy ya Pak, santuy. Oke, kita ke informasi berikutnya. Antrian panjang kendaraan kembali mengular di sepanjang ruas jalan menuju SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Demi mendapatkan bahan bakar jenis solar, para pengendara rela mengantri hingga berjam-jam. Antrian kendaraan ini sebagian besar adalah truk yang hendak mengisi bahan bakar solar. Panjang antrean diperkirakan mencapai 2 km. Meski pihak SPBU sudah beroperasi 24 jam sebagai upaya mengurai kepadatan, namun penumpukan kendaraan tetap tak terhindarkan. Para pengemudi pun terpaksa harus bersabar menunggu dari pagi hari hanya untuk mendapatkan pasokan solar subsidi yang saat ini stabil di angka Rp6.800 per liter.
Para pengemudi berharap distribusi bahan bakar tetap lancar agar waktu mereka tidak terbuang sia-sia di jalanan dan operasional kerja dapat kembali normal. Ini mungkin di wilayah Sumatera, hampir berbagai wilayah antrean terjadi loh. Di wilayah Sumatera Barat pun terjadi antrean panjang setiap melintas di SPBU begitu ya. Di wilayah selain lokasi ini, ada juga di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ini juga ada informasi ratusan kendaraan yang antre setelah harga BBM non subsidi jenis Pertamax melonjak, sehingga para pengendara terpaksa beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Ya, untuk mendapatkan BBM, para pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam agar bisa mendapatkan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama para pengemudi angkutan yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Warga berharap distribusi BBM subsidi dapat lebih diprioritaskan bagi pengguna kendaraan dengan benar. Jadi benar kata Ana tadi, kalau ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemudian juga ada di Bolmong, Kota Mobagu, di sejumlah wilayah di Sumatera juga beberapa hari terakhir ya ada informasi terkait antrian BBM. Ya, ini antri setelah harga BBM subsidi jenis Pertamax melonjak, sehingga para pengendara ini memang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkannya di SPBU ya, Ana. Untuk mendapatkan BBM, para pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam agar kemudian bisa mendapatkan pasokan bahan bakar ya. Ya, jenis Pertalite tepatnya. Jadi seperti tadi yang sudah kita sampaikan, kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama para pengemudi yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Seperti ini kita lihat ada becak motor, kemudian ada truk-truk logistik, mungkin juga kendaraan-kendaraan umum. Sehingga warga berharap distribusi BBM ini dapat lebih diprioritaskan bagi penggunaan kendaraan yang benar. Ya, ada informasi selanjutnya, ini Jalan Raya Bekasi di Jakarta Timur dan 3 kelurahan di Kecamatan Cakung, pemirsa, mengalami kekurangan debit air pam. Hal ini disebabkan oleh kebocoran pipa pam bawah tanah yang hancur akibat kendaraan berat yang melintas. Puluhan petugas Pamjaya dan Damkar Gulkarmat dikerahkan ke lokasi dan sebanyak 4 pompa air dipakai untuk mengatasi kebocoran tersebut. Senior Manager Corporate Communication Pamjaya, Gatra Vagansa menyatakan kebocoran terjadi akibat pipa yang sudah lama, ditambah banyaknya kendaraan berat seperti truk yang melintas. Tak hanya membanjiri ruas jalan, sebanyak 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mengalami gangguan air, yakni berkurangnya debit air, dan sebagian kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara mengalami mati air. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi pipa-pipa air yang bocor yang menyebabkan kurangnya debit air di lokasi tersebut, kita bergabung dengan Leo Sibarani yang sudah berada di lokasi. Leo, bagaimana kondisi saat ini mengenai kebocoran pipa PAM di sana? Selamat pagi Andi Kumala, Ana Tealita dan juga pemirsa TV One, di mana memang kami sudah berada di lokasi Pegangsaan 2, Jakarta Timur, di Jalan Raya Bekasi, di mana terlihat di belakang saya ini sudah diberikan batas dan juga barrier berwarna orange. Tepat di minggu kemarin ini, pemirsa, bagaimana kemudian kebocoran pipa air bersih milik Pamjaya ini mengalami kebocoran dan juga mengakibatkan sebagian jalan dari Jalan Raya Bekasi ini terdampak akibat genangan air akibat dari kebocoran itu. Namun yang bisa terlihat pada pagi ini, pemirsa, bagaimana kemudian Pamjaya bersama dengan instansi ini kemudian memberikan ataupun
sudah melakukan dan mencari titik kebocoran sehingga pada Senin pagi ini seperti yang terlihat hanya terdapat genangan lumpur saja. Namun pada minggu kemarin informasinya ini sempat terjadi genangan yang cukup tinggi yang terjadi di area Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga memang ini mengakibatkan sejumlah masyarakat juga terganggu akibat juga genangan air ini. Untuk mengetahui pemirsa bagaimana kemudian dampak dari kebocoran pipa air bersih ini, saya ingin mewawancarai. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Syamawati. Oke, Bu, ini kan kemarin informasinya pagi sempat minggu pagi kemarin sempat terjadi genangan akibat kebocoran pipa Pamjaya. Seminggu malah Pak, bukan minggu doang, seminggu. Seminggu. Dan berdampak juga ke rumah warga. Bahkan dapur saya sampai sekarang masih banjir. Oh, masih ada ya? Iya. Nah, berarti pagi ini kan ini udah mulai terlihat lebih surut nih Bu ya. Nah, ini waktu minggu kemarin bisa diceritakan Bu kejadiannya, kemudian bagaimana? Ya ini kan berdampak dari air pam yang bocor di sono kan. Nah kita kan udah kita kasih tahu sama pihak pamnya. Ternyata pihak pam cuma foto-foto doang, nggak ditangani dengan segera, sampai rumah warga pun mengalami kebanjiran. Kalau rumah Ibu sendiri ini sempat mengalami kebanjiran setinggi apa Bu, bisa dikasih lihat Bu? Di dapur ya Pak, Oh, di dapur. ya. Kalau di sini nggak cuma sebatas jalan raya sampai setengah itu kan, tergenang di situ juga. Kemarin itu seminggu loh Pak banjirnya. Nah, kalau dari Pamjaya sendiri nih Bu, waktu kejadian mengetahui akibat kebocoran ini apa yang dilakukan Bu? Apakah langsung melakukan tindakan bersih-bersih, kemudian mencari titik kebocoran atau seperti apa Bu? Cuma mencari titik kebocoran doang. Terus kita kan udah kasih solusi. Ini kan rumah warga udah banjir nih Pak. Tolong itu kan gorong-gorong jadi mampet gara-gara kabel-kabel yang bersangkutan. Di situ kan kabel banyak banget. Kabel listrik ya? Iya, listrik segala macam di situ kabel. Nah, sampah akhirnya kan gara-gara air mengalir dengan derasnya kan numpuklah di situ kan. Jadi air nggak mengalir lagi kan, akhirnya masuk ke rumah warga gitu loh. Nah, terus jadinya ada tumpukan sampah juga ya Bu, sehingga di sini di area sini kalau bisa saya gambarkan pemirsa, bagaimana juga aromanya juga kurang sedap ya Bu ya? Kurang sedap, kan sampai ya ada rasa gatal-gatal lah. Kemudian Bu, terakhir Bu, apa nih harapannya Bu? Karena kan kita melihat ini masih ada Bu lilitan kabel nih yang masih belum dibenerin kan. Terus nanti akibat dari kebocoran pipa ini kan salah satu kendalanya juga akibat dari kabel yang masih berantakan seperti itu. Harapan dari Ibu sendiri sebagai warga Bu yang kemudian rumahnya juga terdampak Bu. Ini informasinya Ibu juga berjualan ya Bu ya? Iya, saya dagang di sini, dagang makanan. Harapannya apa Bu? Ya harapan saya itu segera ditanganin lah itu kabel-kabel itu, ya apalagi yang di bawah gorong-gorong itu ya, diangkat lah. Jadi kan sampah nggak menumpuk di bawah itu. Jadi kalau walaupun ada hujan, di sini tidak terjadi kebanjiran gitu loh, genangan air gitu loh. Kan sangat mengganggu, bukan buat saya doang ya, semua warga. Ya? Iya, begitu Pak. Baik, Bu, terima kasih untuk informasinya. Dan itu tadi dia pemirsa bagaimana salah satu warga yang juga rumahnya terdampak akibat dari pipa pam air bersih dari Pamjaya ini bocor. Kemudian juga memang dari pihak PAM mengatakan bahwasannya akibat kebocoran ini adanya pipa yang sudah tua dan kemudian kendala untuk mengantisipasi genangan air yang berkepanjangan. Karena informasinya dari warga mengatakan bahwasannya sudah sepekan kemarin atau seminggu kemarin terjadi genangan air akibat juga kebocoran pipa ini. Sehingga memang dari Pamjaya sendiri ini sudah bekerja. Dan bisa dilihat juga pemirsa bagaimana pagi ini hanya tersisa genangan lumpur saja. Namun balik lagi aroma yang kurang sedap. Dan juga ini yang harus di-highlight yang menjadi catatan juga dari bagi warga tadi adalah masih adanya kabel-kabel listrik yang mengguntai berantakan. Dan ini juga menjadi salah satu kesulitan bagi Pamjaya untuk kemudian mengatasi genangan air yang terjadi pada minggu kemarin. Begitu Anetelita dan Andi Kumala kembali ke studio. Baik, laporan langsung Leo Sibarani dari wilayah Cakung yang mengabarkan bahwa ternyata sudah mulai teratasi, tapi dampaknya mungkin masih akan terasa ya kepada warga sekitar, apalagi rumah-rumah warga yang kemudian mengandalkan air pam untuk hidupnya. Terima kasih Leo. Akhirnya Spanyol keluar sebagai juara dunia setelah menaklukkan Argentina. Kita akan lihat bagaimana hasil pertandingan dini hari tadi
yang berlangsung pukul 2 dini hari. Ya, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat. Gol tunggal Ferran Torres pada babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi untuk kedua kalinya setelah terakhir kali menjadi juara di 2010. Baik, kita akan langsung pemirsa bahas dengan dua narasumber kami yang berada di studio yang juga belum tidur kayaknya ya. Sudah ada Fena Tuta Barat, pengamat sepak bola, dan juga Opan Labara. Bung Opan, Bung Pepe, apa kabar? Kabar baik. Semangat Belum tidur semua nih kayaknya nih. Ya, ini Kayaknya Pepe udah sempat istirahat kalau Pepe. Iya. Masih agak lebih fresh ya? Iya, saya Opan sama sekali pakai belum. baju Spanyol, Oh iya dong, kemenangan juara dunia. ya. Tapi Piala tanya dulu, sebenarnya fansnya ke negara mana? Sebenarnya dukung siapa dalam hatinya? Aslinya berhasil. Setelah Tapi udah. berhasil gugur, pindah Spanyol Oke, lah kita. kita tanya lah kalau gitu Tergantung siapa yang langsung ya. Sorry ya Bung Pepe, yang menang dulu yang kita tanya boleh ya. Iya, Karena kita boleh. sama-sama dukung Spain, kebetulan ya menang. Nah, gimana nih melihat taktik kemarin ada 12 tendangan yang langsung, ya walaupun bisa ditangkis Lautaro Martinez, tapi kan Iya, itu yang iya, buat iya. dia bisa bertahan ya. Argentina bisa bertahan karena tendangan-tendangan yang berhasil ditangkis sama Martinez. Iya, betul. Tapi taktiknya juga oke loh Spanyol, gimana nih? Iya, sebetulnya kita agak kurang puas melihat laga di grand final ini. Apa yang kita bayangkan sebelumnya bahwa ini akan menjadi grand final yang paling ideal, peringkat 1 dan 2-nya ranking FIFA, kemudian sama-sama mantan juara dunia, kemudian yang kedua kita lihat performa mereka sampai ke semifinal kemarin sama bisa menjaga peak performnya mereka, tapi rupanya malam tadi apa yang kita saksikan adalah penampilan Spanyol tetap konsisten, tetap grafiknya sangat bagus. Sebaliknya Argentina sepertinya ini adalah penampilan mereka yang mencapai anti klimaks begitu. Jadi ya agak kecewa juga sih. Apalagi kita sudah begadang sampai sekarang bahkan belum tidur. Tadinya kita berharap akan ada serangan yang silih berganti ya. Bermain terbuka kedua tim, position agak seimbang, penciptaan peluang juga lumayan seimbang. Tapi kalau kita lihat statistik itu menegaskan apa yang saya sampaikan tadi bahwa memang Argentina terlalu superior, terlalu luar biasa, Spanyol terlalu superior, terlalu luar biasa atas Argentina di laga grand final ini. Banyak bertahan kayaknya Argentinanya ya. Messi pun ketika mau ambil bola langsung dijaga 2-3 orang loh itu. Iya. Kalau Anda mengingat bagaimana perjalanan Argentina termasuk dalam sejarah sepak bola mereka ini mirip-mirip Brasil. Prinsip klasik bagi mereka tentang pertahanan adalah bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Argentina itu nggak ada istilah bertahannya. Tapi tadi malam itu bukan karena mereka ingin bertahan, dipaksa untuk bertahan oleh Spanyol. Ball position ala tiki-takanya Spanyol itu betul-betul sangat mendominasi ya. Kemudian kombinasi pemain senior dan pemain muda yang telah direvolusi oleh Spanyol, PSSI-nya Spanyol sejak tahun 2021 2023 pasca mereka gagal total di Piala Dunia 2022 itu menunjukkan bahwa sekali lagi Spanyol adalah layak untuk menjadi juara dunia, dan kita juga bangga ada begitu banyak pemain-pemain muda di Spanyol yang tampil luar biasa, termasuk yang menjadi pemain muda terbaik di Piala Dunia tahun ini, yakni Kurbasi ya. Usia masih 19 tahun, yang sempat 2 tahun lalu main di Jakarta dan tampil sebagai pemain terbaik, pemain muda terbaik. Kalau Bung Opan saja yang didukungnya menang tapi kecewa melihat pertandingannya, bagaimana dengan yang kalah nih Bung Pepe? Sebenarnya kalau saya dari awal juga mengatakan ya cukup realistis ya. Kalau kita melihat bagaimanapun juga Spain ini dengan kualitas tiki-takanya ini sangat luar biasa. Penguasaan bolanya, saya melihat pada saat mereka bermain melawan France ya. Kekuatan dari 4 center back mereka bermain di full back kiri, full back kanan, bahkan juga double stopper, Kurbasi juga Laporte ya. Menjaga kedalaman permainan di sektor pertahanan, menjaga Mbappe, bahkan juga Cucurella menjaga Dembele nggak bisa lewat. Di sebelah kirinya itu ada Barcola nggak bisa lewat juga oleh Pedro Porro. Ini yang membuat akhirnya kenapa saya mengatakan bahwa ketika pada saat Argentina melawan Spain, kalau misalnya Spain yang duluan mencetak gol, pasti akan sulit untuk bisa membalikkan keadaan. 4 pertandingan sebelumnya, Argentina selalu beruntung. Ketika mereka lawan Cape Verde, terus melawan Mesir, melawan Swiss, akhirnya melawan Inggris. Semua bisa berhasil dibalikkan kembali. Tapi tidak dengan
kondisi ketika mereka menghadapi Spain. Faktor apa yang membuat tidak bisa? Karena Spain mempunyai kemampuan dengan penguasaan bola sangat luar biasa. Babak pertama, possession mungkin 65-35. Tidak ada sama sekali penguasaan bola yang dominan bagi Argentina. Ketika pada saat build up permainan dari Spain, mereka kehilangan bola, dengan cepat mereka kembali bisa merebut bola. Saya menghitung ya, saya sengaja pengen menganalisa ketika menonton. Saya hitung, bola hilang dari kaki pemain Spain, 1-2 sampai paling tidak 10-20 detik bola kembali lagi ke dalam penguasaan para pemain Spain. Ini luar biasa. Rodri di tengah, Olmo dan juga Fabian Ruiz tampil sangat luar biasa. Dan menariknya Bang Opan ya, mereka tidak mengganti tim yang menang, artinya don't change the winning team ketika mereka melawan Prancis dan menghadapi Argentina. Sementara Argentina mengganti 3 pemain ketika melawan Inggris dan ketika melawan Spain. Dan saya agak sedikit membingungkan juga. Saya melihat De Paul ini kayak seperti tidak terlalu banyak memberikan efek kepada tim. Karena apa? Ketika mereka bermain dengan sektor di sebelah kanan bermain De Paul, kurang ada intensitas melakukan serangan, lebih dominan bertahan. Kemarin ketika melawan Inggris, walaupun tidak sampai habis bermain, tapi Giuliano Simeone, anak legenda juga Bang ya, anak dari Diego Simeone, itu tampil sangat baik sebagai pemain di sektor kanan, tapi tidak dengan pertandingan pada saat tadi malam. Artinya harusnya tadi termasuk yang dirotasi, De Paul. Iya, menurut saya harusnya berilah kesempatan bagi pemain yang mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan serangan juga dengan baik ketika rawat bola. Kalau misalnya dengan model seperti ini, mereka lebih dominan, banyak bertahan cenderung. Banyak juga yang bilang bahwa Messi ini tidak menunjukkan performa terbaiknya. Nah, sebenarnya yang salah Messi-nya yang tidak menunjukkan performa atau performanya terbaik, atau taktik Spanyolnya yang kemudian mengurung Messi terus-menerus. Tadi kalau saya katakan bukannya mengurung sebenarnya ya. Sebelum bola ke Messi, bola udah kerebut di sektor tengah. Jadi artinya memang kekuatan defense pada saat kehilangan bola, inilah karakter defense yang sangat luar biasa dari tim Spanyol, membuat akhirnya Messi, mungkin saya hitung mungkin 10 sentuhan di babak pertama. Artinya memang tactical dari Levante ini sangat luar biasa. Mereka mematikan permainan tangguhnya Argentina dengan penguasaan bola tiki-taka yang sangat baik mereka mainkan. Ya, artinya Bung Opan, disiplin dan kolektivitas tim lebih berpengaruh dibandingkan kehebatan seorang bintang. Betul. Ini sepak bola itu permainan kolektivitas, dimainkan oleh 11 orang. Kemudian yang kedua, dalam posisi di mana sebuah pertandingan dilakukan oleh 2 negara yang sebetulnya secara kekuatan seimbang, materi pemain juga sama bersinarnya semuanya. Maka sekali lagi kebintangan seorang pemain itu tidak akan terlalu menonjol, tidak akan terlalu terlihat ya. Apalagi di usia yang sudah 39. Betul, 39 tahun, tidak terlalu muda lagi. Nah yang kedua, sepertinya memang Spanyol belajar banyak dari pertandingan Argentina sebelumnya. Terutama saat mereka melawan Inggris ya. Pada saat itu Inggris sudah unggul lebih dulu, kemudian akhirnya bisa dipatahkan. Nah yang dipelajari oleh Spanyol adalah bagaimana mematikan McAllister, kemudian mematikan Messi juga sekaligus. Nah, kalau di laga antara Inggris dan Argentina kita melihat sebetulnya pelatih Tuchel itu sudah mampu untuk mematahkan dominasi Messi, setidaknya sampai babak pertama sampai pertengahan babak kedua. Kita melihat peran Messi juga tidak bisa menembus pertahanan terakhir dari Inggris pada saat itu. Kita tidak pernah melihat Messi bisa tembus sampai ke kotak penalti Inggris. Tapi kemudian pelatih dari Argentina itu rupanya jauh lebih piawai ya, lebih namanya pelatih juara dunia, bisa merubah posisi Messi. Yang tadinya Messi hampir sepanjang pertandingan dipatahkan perannya, memutus alur bola ke Messi, mematikan pergerakannya, kemudian Messi akhirnya ke pinggir. Bukan lagi Messi yang menerima suplai bola, tapi Messi lah yang memberikan suplai bola ke pemain-pemain depan, dan itu luar biasa hasilnya. Nah ini yang dipelajari oleh Spanyol. Tapi yang patut disoroti juga Martinez kayaknya ya. Ini yang buat Argentina bertahan 0-0 sampai extra time kayaknya Martinez. Bang Opan ada melihatnya seperti apa loh? Dia penyelamatannya kayaknya kuncinya ada di Martinez nih, sampai 12 tembakan kalau tidak salah ya. Betul, ada 12 sampai 14 peluang bagi Spanyol itu dipatahkan oleh penjaga gawang yang satu ini. Nah, Martinez ini adalah penjaga gawang kawakan yang sudah tampil sangat luar biasa di Piala Dunia 2022 Qatar. Melalui adu penalti juga pada saat itu, dia sukses, kemudian membuat Argentina juara. Kemudian dalam perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 ini juga, walaupun kebobolan sampai 7 gol, termasuk 8 gol, termasuk gol yang tadi malam, tapi sekali lagi penampilannya, saya yakin seandainya Argentina kembali tampil sebagai juara dunia tadi malam, maka
tidak tertutup kemungkinan Golden Glove itu atau sarung tangan emas itu kembali jatuh di Martinez. Bung Feve, gimana tanggapannya Martinez nih? Sebenarnya kalau kita lihat ya kembali ke flashback ke pertandingan, kalau saya melihat memang selain memang Martinez tampil luar biasa, tapi titik balik di mana akhirnya Argentina sangat kacau balau permainannya adalah ketika kartu merah dari Enzo Fernandez. Ini juga Itu kartu merah itu dia dapat kartu kuning kedua di menit-menit akhir, malah di injury time. Nggak, injury time babak kedua. Menit 90 plus berapa betul, itu ya. sebelum perpanjangan waktu. Bermain dengan 11 orang saja atau 10 pemain di lapangan aja sangat sulit bagi Argentina untuk bisa menguasai bola. Apalagi satu orang kartu merah. Ya kan? Dan ini yang membuat akhirnya mereka dipaksa sepanjang perpanjangan waktu itu mereka harus bertahan. Sehingga akhirnya perubahan pemain yang dimainkan oleh Scaloni terutama menarik pemain depan untuk memasukkan pemain yang kuat dalam bertahan. Nah, momen inilah akhirnya dimanfaatkan oleh Spanyol. Di pertandingan babak pertama mereka juga bisa mencetak gol melalui Nico Williams. Tapi sebelumnya ada pelanggaran Otamendi yang terinjak ya. Nah, mulai babak kedua akhirnya terjadilah gol di menit kalau tidak salah 106. Terjadilah gol melalui Ferran Torres. Itu umpan jauh dari Pedro Porro kepada Nico Williams. Heading balik, back heading, dan akhirnya di shooting. Nah, kalau kita melihat momen seperti ini, sebenarnya ini sejarah yang kembali terulang, Bang Opan. 2010 ketika pada saat Spanyol menang melawan Belanda dengan skor 1-0 juga, sama 1-0 seperti ini, sama, momentumnya sama, cuman menitnya 116, ini 106. Dan pada saat itu momennya, sama-sama juga Belanda mendapatkan satu kartu merah, yaitu John Heitinga. Betul. Dan ini sejarah menurut saya yang kembali terulang, dan akhirnya Spanyol untuk bisa kedua kalinya mendapatkan gelar Piala Dunia. Oke, kita akan menarik juga untuk membahas bahwa sebelum laga final ini, laga ini disebut-sebut sebagai pertemuan antara Lamine Yamal dan juga Lionel Messi. Gendong-gendong itu ya. Nah, bagaimana terkait ini kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita juga mau berbicara dengan seorang pecinta sepak bola yang sudah berada di lokasi, tepatnya di wilayah New York, Amerika Serikat. Nah, nanti akan ada Effendi Ghazali ya. Kita spill tipis-tipis. Nanti kita akan tanyakan bagaimana kemudian kemeriahan di sana, kemudian bagaimana atmosfernya seperti apa. Sepertinya sudah tersambung ya. Oke, sudah ada. Bung Ege. Ayo. Say something. Oke. Say something. Oke, Bung Ege, selamat pagi waktu Jakarta. Halo, agak cepat dong. Oke, tampaknya Bung Ege masih bersama dengan para supporter Spanyol yang sedang merayakan We love Indonesia. Bagaimana atmosfer pada malam hari di sana, Bung Ege, setelah kemenangan Spanyol melawan Argentina? Halo. Yes, do you hear something? You hear? Yeah, I hear, but Okay. but I speak English. Oh, sorry. Speak what? Ya, silakan Bung Ege. Oke. Yes. Oke. Pak, boleh pegangin. Oke. Then I translate for you that. Okay. Translate. Oke, tampaknya ada satu supporter ini yang menjadi pendukung Spanyol dan sedang menikmati kemenangan. Oke. Ayo. Silakan. Selamat pagi, Bung Ege waktu Jakarta. Sudah bisa mendengar kami? Ayo. Let's go. Oke, Halo, Bung Ege. Mau nanya apa ke dia? Ayo. Halo. Mau nanya apa ke dia? Halo. Mungkin ditanyain aja Bang Ege, bagaimana perasaannya setelah kemudian Spanyol akhirnya membobol gawang Argentina di babak perpanjangan waktu nih. Ada Torres yang kemudian di menit 106. Gimana perasaannya waktu itu? What is your feeling after the Espana be the champions of the world after 16 years? So what is your feeling? Hey, Yeah. Ferran Torres, the real shark. Be careful with the shark, like Indonesia. Oke, Ferran Torres adalah penyerang yang sangat hebat. And then, viva Espanya. And then, so you really feeling release now? Amazing. Feeling amazing? We deserved it. We play better. Oke, dia bermain sangat bagus dan sekarang merasa sudah tidak tertekan lagi. We love Messi, but today was the day for Spain and Lamine Yamal. Oke, mereka sangat mencintai Messi, tetapi hari ini adalah hari buat Spanyol dan buat Lamine Yamal. Ya.
You want to say something to the fans of Spanyol in Indonesia? Second star. Second star. Oh, you already put the second star. Say something. Make sure to go www.2chays.com to buy this hat. Oh, to Only buy this hat. Okay. The 2 stars, yeah. The 2 stars, yeah. 2 stars. So you want to say something to the fans of Spain in Indonesia, Spain of España? We love you. We love you guys. Go to 2chays.com. Let's go. Oke, mereka mencintai Indonesia dan mereka ingin ke Indonesia serta juga sama-sama nanti merayakan kemenangan Spanyol di Spanyol. Josep Alguersuari. Oke, kurang lebih begitu ya. Oke, Bang Egy, mungkin bisa diceritakan pada saat pertandingan berlangsung, begitu penguasaan bola dari Spain yang begitu konsisten, mungkin dari awal seperti apa nih? Ini saya bersama dengan pendukung Spanyol ini ya. Langsung di lokasi seperti apa baik. atmosfernya? Oke, jadi yang pertama, mula-mula saya kan seperti biasa ketika ditanya TV One saya bilang saya tunggu 15 menit. Dan betul, 15 menit itu mereka menguasai sekali. Jadi ada formula De La Fuente yang katanya formula baru dalam konferensi pers itu, ternyata sungguh-sungguh mereka jalankan. Jadi tidak heran bukan hanya Dembele, Olise, kemudian Mbappe, Barcola menjadi mati kutu. Messi pun seperti tidak kelihatan sejak dari babak pertama. Tapi Argentina punya yang namanya Emil Martinez. Dia yang menyelamatkan. Kalau tidak ada Emil Martinez dari awal, wow, tidak ada perpanjangan waktu itu. Oke, kalau misalnya Fernandes yang mendapatkan kartu merah, kemudian Argentina mulai tertekan, tampaknya bagaimana itu di sana fansnya seperti apa reaksinya? Ya, ini ada yang bergembira juga nih. Terima kasih katanya Indonesia. Selamat malam sekarang. Selamat pagi di Indonesia, selamat malam kita. Oke? Thank you ya. Espanya ya. Oke. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Memang Enzo Fernandez akhirnya harus ini juga ada ya. Are you really happy ya? Espanya. So fucking happy. Oh iya, so happy. Oke. Ini kayaknya banyak distraksi nih, kegembiraan di sana. Iya, Espanya. Mungkin Bang Egy bisa ditanya mengenai ball possession, kemudian tactical yang dilakukan oleh Spain. Oke. Baik. Sekarang saya jawab nih. Yang lewat Menurut sudah mulai terus mengganggu. Seperti apa? Ya oke. Oke. Ini menarik juga. Ini orang Argentina, tapi akhirnya mengaku dengan jujur dan Viva Spanya ya. Viva Spanya. Oke, kita tanya sekarang taktik. Oke. I want to ask you about the tactic from De La Fuente as the coach. What do you think? What do you think about the tactical and attack and also tactical defense of De La Fuente as the coach? Ball position. Can I speak Spanish? A bit, yeah. He will translate. España Ya. tiene una estrategia muy fuerte, muy sólida. Ya. Desde hace muchos años. Oh, sangat solid ya. Tenemos la máxima escuela del fútbol. Itu adalah football yang paling maksimal ya. Ya. Es el Barcelona. Oh itu sebetulnya sudah dipraktekkan di Barcelona. Eso es. Entonces, hoy demostramos ante Argentina que podemos con eso, con todo. Ya, ini di belakangnya padahal orang Argentina loh. Akhirnya mengaku juga ya. Jadi luar biasa. Walaupun ada Messi di situ, tapi Fuente can find a strategy ya to beat Argentina. Oke? Ya, oke. Thank you, Dan. Thank you. Muchas gracias ya. Gracias. Oke. Ya, Spanya. Oke. Gitu ya. Nanti kalau diteruskan kita nebak-nebak artinya. Tapi kurang lebih tadi dia menyebut-nyebut Barcelona. Tentunya tiki taka, tapi dijalankan dengan sangat cepat. Begitu. Ini di belakang saya masih stadion ya, ini. Pengen penasaran juga nih, pengen tahu kalau dilihat langsung di sana ekspresi atau gestur Lionel Messi ketika peluit panjang dibunyikan seperti apa? Apakah tetap terlihat begitu emosional atau sudah cukup berbesar hati? Iya, kalau besok masih ada saya kirim gambarnya ya. Tadi nggak sempat karena saya berusaha ke tempat pemain. Tadi saya ketemu dengan Cucurella, saya ketemu juga dengan
Ada Lamine Yamal agak jauh, tapi yang dekat itu Cucurella, kemudian Nico Williams dan lain-lain. Merino juga. Jadi yang mau saya jawab adalah ketika tadi Messi itu dibuat tidak berkutik, hampir seperti tidak kelihatan, lalu wasitnya lumayan loh, sama sekali tidak memihak kan, perpanjangan waktunya juga pas. Begitu tadi dia wasit meniup peluit panjang, ya sudah Messi terduduk lemas begitu ya, sudah sadar bahwa ini adik-adiknya, anak-anak muda yang sebagian besar di Barcelona itu tentu ada Real Sociedad dan lain-lain, itu memang jauh lebih unggul dalam penguasaan bola, dalam strategi. Ya ada 2-3 orang yang menutup Messi, tetapi zona markingnya tetap jalan gitu. Itu kehebatan De La Fuente yang tidak bisa dipecahkan oleh, kadang-kadang kan orang menganggap bahwa Scaloni itu adalah pelatih yang tenang, sekalipun ketinggalan bisa coming back. Tapi sekali ini nggak dikasih kesempatan. Penguasaan bola jauh sekali, kemudian juga tembakan yang tepat di target itu 30-2, coba bayangkan. Oke, Bung Egi, bagaimana dengan keseruan penutupan di sana? Kayaknya Donald Trump juga hadir ya untuk mengalungi medali juara begitu. Memberikan ini trofi. Menarik. Ada 3 hal tentang Donald Trump ini ya, tentang Uncle Trump ini. 1, waktu dia masuk, ini fakta. Nanti coba cek rekamannya. Itu penonton berteriak, begitu ya, membu istilahnya gitu ya. Apa boleh buat, itu fakta, nanti bisa dicek. Yang kedua, tentunya dia senang memberikan medali-medali itu kepada para pemain. Tapi kesannya pemain biasa-biasa aja. Menerima medali dari dia lewat-lewat aja tuh, tidak secara khusus lah gitu. Yang ketiga yang paling lucu, sesudah piala itu diberikan kepada kapten Spanyol, tentunya dia harus jauh kan, dia pergilah gitu. Dia seperti ragu-ragu antara pergi dan tidak. Jadi seperti orang lagi agak bingung gitu. Mestinya Presiden FIFA ngasih tahu dia gitu, apa yang harus dilakukan setelah memberikan piala. Akhirnya, betul, Presiden FIFA menarik dia. Jadi sama-sama lah Presiden FIFA sama presiden yang satu lagi itu, sama-sama kayak orang bengong, harus menarik diri cepat-cepat dari euforia yang seharusnya memang kegembiraan utama dari para pemain Spanyol bersama kaptennya. Begitu. Jadi tadi ada 3 adegan lucu berarti. Iya. Berarti meriah sekali ya juga closing seremoninya di sana. Terima kasih Bung Effendi Ghazali informasinya dan laporannya langsung dari New Jersey, New York, Amerika Serikat. Sehat selalu Bang Ege. Ya, jadi sekali lagi sudah disampaikan tadi salam ya. Banget, dan ada hal-hal menarik termasuk salam dengan dari kedatangan dari Presiden ya. Amerika Serikat Donald Trump. Ada 3 poin malah langsung dibacakan. Terima kasih Bung Ege. Ya, kita masih akan melanjutkan dialog usai jeda, tetapi kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih hadir dengan Bung Feve dan juga Bung Ovan. Sesaat lagi untuk Anda. Baik, kita akan lanjutkan dialog dengan Bung Feve dan juga Bung Ovan. Bung Feve, kalau sebelum laga final ini berlangsung, banyak yang menyebut-nyebut ini adalah duel antara Lamine Yamal dan juga Lionel Messi. Apakah dengan hasil seperti tadi ini estafet benar-benar sudah diserahkan setelah 19 tahun yang lalu dimandikan? Ya, ini menarik. Ini menarik sekali. Kita tahu sama-sama pada saat Messi itu pertama kali bermain untuk timnas itu di usia yang sama ya, kalau tidak salah 18 tahun. Iya, 18. Itu di tahun 2006 ya. Iya. Dan harus menunggu 16 tahun baru bisa menjadi juara Piala Dunia. Sementara Lamine Yamal hanya bermain 2 tahun. 2 tahun saja, pertama ikut di tim nasional udah juara Eropa. Iya, betul. Dan sekarang menjadi juara Piala Dunia. Dan ini menurut saya sangat menarik, di mana memang ini satu hal yang sangat epic menurut saya ya. Ketika pada saat memang ada sayembara untuk program dari UNICEF, ternyata keluarga dari Yamal ini terpilih, dan itulah momentum di mana ini wartawan yang fotonya luar biasa Bang ya. Ini pasti akan menjadi satu sejarah yang sangat luar biasa. Dokumentasi. Dan akhirnya kita lihat bagaimana memang akhirnya Yamal ini menjadi salah satu pemain yang luar biasa di Barcelona, kaki kiri juga sama kayak Messi, dan juga sama-sama di Akademi La Masia. Dan ini membuat satu bukti bahwa memang Barca dengan La Masia ini banyak menciptakan pemain berbakat bintang di masa yang datang. Kalau kita berbicara misalnya head to head, bisa menjadi GOAT seperti kayak Messi. Kalau kita melihat mungkin agak sedikit masih belum lah, masih agak jauh ya. Terlalu dini ya. Terlalu dini, karena kalau kita perbandingannya begini. Kalau di klub Yamal mencetak gol cukup banyak.
ada 49 gol kalau tidak salah. Selama dia bermain untuk tim senior. Tapi untuk di tim nasional, dia karakter sedikit berubah, Bang. Dia tidak mempunyai kemampuan, bukan nggak punya, mungkin punya, tapi kayaknya terbatas dengan strategi yang harus dimainkan, taktikalnya. Tidak sebagai striker. Betul. Dia bermain lebih banyak memberikan umpan, menyuplai. Dan kalau perbedaan dengan klub, dia banyak menusuk ke dalam area kotak penalti dan melakukan finishing. Dan inilah perbedaan di mana Yamal di tim nasional dan juga di klub cukup berbeda dengan karakter mungkin yang diminta oleh sang pelatih kali ya. Bermain secara kolektif untuk tim, bukan untuk individu. Bung Opan, kalau kita lihat di Spanyol nih banyak pemain muda ya. Betul. Yang kemudian berkualitas, ditujukan dong jadi juara dunia. Betul. Messi dan Yamal bertemu, apakah ini menunjukkan bahwa adanya pergantian generasi di mungkin sepak bola dunia malah? Iya. Satu itu yang pasti. Kita tahu bahwa dalam sejarah sepak bola dunia, khususnya kalau kita berbicara tentang Piala Dunia, maka dari sebutlah setiap 10 sampai 20 tahun itu selalu menghadirkan bintang-bintang baru ya di perhelatan Piala Dunia. Dan kita bersyukur di saat kita masih bisa menikmati sepak bola, mulai ada perpindahan nih seperti yang Anda singgung tadi, ada perpindahan generasi, ada perpindahan kebintangan dari angkatannya Ronaldo dan Messi, kemudian sekarang Yamal ya. Mbappe juga. Yamal. Nah, kita beruntung bahwa ke depan kita masih akan melihat ada 3 sampai 4 pemain yang bersaing sekaligus nih ke depan. Paling tidak setidaknya 2 edisi Piala Dunia ke depan ya. Walaupun usia agak terpaut lumayan jauh antara Mbappe misalnya dengan Yamal, tapi di 2 Piala Dunia akan datang, mereka akan menjadi penggantinya antara Ronaldo dan Messi hari ini. Begitu juga masih ada Haaland. Cuman problemnya di Haaland kan dia kurang didukung oleh culture sepak bola negara yang mengakar di Piala Dunia ya. Beda halnya misalnya dengan kalau kita berbicara tentang negara yang mengakar di Piala Dunia, kan kita berbicara tentang 8 negara yang punya basic sebagai juara dunia ya. Nah, antara lain Spanyol misalnya, Prancis, Argentina, Brasil dan sebagainya, Inggris juga. Nah, ini yang menjadi problem bagi Haaland. Tapi Haaland bisa ke Inggris kan sebenarnya? Oh, tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa ya? Sudah tidak bisa karena dia sudah membela timnas senior Norwegia. Di usia timnas di bawah 20 itu masih bisa untuk pindah. Tapi karena udah di atas ya. Betul, tapi sekali Anda memilih membela timnas senior, maka tidak akan bisa lagi. Negara lain ya? Tidak ada jalan lagi untuk kembali ke Inggris misalnya. Nah, sehingga sekali lagi akan tersisa yang mungkin akan silih berganti bersaing ke depan hingga 2 edisi Piala Dunia kemudian di level nasional dan di level Piala Dunia itu adalah Mbappe dan Yamal. Iya, Bung Opan, yang menarik adalah De La Fuente ini bisa memodifikasi tiki-takanya Spanyol. Dimainkan oleh pemain-pemain muda yang berbakat tetapi tetap mempertahankan identitas dan filosofinya. Menurut Anda apakah timnas Spanyol ini akan menguasai sepak bola dunia beberapa tahun ke depan? Ya, kita tahu bahwa setelah 2010 Spanyol tampil sebagai juara dunia pertama kalinya di Afrika Selatan pada saat itu, mereka praktis tidak bisa berbicara lebih jauh lagi di pentas Piala Dunia. 2014 di Brasil, setelah 4 tahun kemudian setelah mereka juara dunia, mereka gagal total. Kemudian 2018 di Rusia juga mereka gagal, mereka hanya sampai di fase grup pertama, babak 16 besar. Kemudian di Piala Dunia Qatar 2022 mereka hanya sampai ke perempat final. Kemudian setelah di Qatar 2022, itulah PSSI-nya Spanyol melakukan revolusi total, ya. Perubahan pada pelatih, kemudian perubahan pada materi pemain, susunan pemain, dan terlihat sejak Piala Eropa mereka juara 2024, revolusi itu sudah mulai membuahkan hasil, ya. Hanya dalam waktu 2 tahun misalnya, 2023 dan 2024, La Fuente berhasil meraih Piala Liga Bangsa Eropa dan juga Piala Eropa yang sangat kesohor itu. Nah, di situ Yamal mulai muncul di usia 16 ke 17 tahun. Kemudian hari ini atau tahun ini rupanya telur yang dibina oleh La Fuente benar-benar sudah menetas dengan sangat baik, menghasilkan kombinasi antara pemain-pemain senior yang tetap dipertahankan di starting 11 dengan pemain-pemain muda. Pemain senior, kalau kita berbicara senioritas, kita berbicara tentang usia di atas 30 tahun. Nah, di timnas Spanyol di starting 11 yang tadi malam mereka tampilkan,
itu hanya ada dua ya. Ada Rodri dan juga ada Unai Simon, penjaga gawang. Selebihnya semua di bawah 30. Ya, Oyer Bajal masih di bawah 30. Baena masih di bawah 30. Apalagi kalau kita berbicara tentang darah muda mereka, yakni Karbasi dan juga Yamal yang masih di bawah 24. Tepatnya usia 19 tahun. Luar biasa. Bung Feve, ini saya penasaran sebenarnya dari tadi. Kan tadi Bung Feve sudah menjelaskan ya. Percuma dong 2 jam kalau nggak penasaran. Oke. Tadi Anda katakan bahwa yang bikin Argentina kalah tambah parah itu kan karena kartu merah ya. Tapi kalau seandainya mereka tidak mendapatkan kartu merah, masih 11 pemain, apakah kemudian ada chance membawa Argentina sampai akhir begitu, bahkan mungkin mencetak gol? Ini mungkin untuk sedikit mengelus-elus dada ya para pemain pun. Kalau Argentina, kalau melihat ya ada kemungkinan mungkin kalau memang masih main 11-11 ya, mungkin lebih mengarah kepada adu penalti ya. Karena ini menjadi harapan bagi Scaloni tentunya dan ke Argentina. Karena dengan penguasaan bola mereka sangat minim sekali. Dan ini yang jadi kesempatan adalah adu penalti tentunya. Di 2022 mereka juara dengan adu penalti. Mengalahkan Prancis kala itu ya. Dan ini mungkin menjadi kesempatan bagi mereka untuk bisa memenangkan lagi back to back kalau memang mereka bisa sampai ke adu penalti. Karena udah bicara adu penalti itu udah bicara masalah keberuntungan. Ya. Nah, kembali saya mau mengatakan tadi bahwa bagaimanapun juga ketika saya menjadi pemain ya, kalau kita pada saat bermain nih, kita dipimpong, dimain-mainkan oleh para pemain lawan untuk tidak bisa mendapatkan bola. Ujung-ujungnya pasti emosi. Dan inilah mungkin terjadi bagi para pemain dari Argentina. Di mana Paredes baru masuk langsung kartu kuning. Ya kan? Lisandro Martinez baru main babak pertama kartu kuning. Dan kalau menurut saya kehilangan juga Lisandro dan juga Romero karena diganti. Lisandro babak pertama udah diganti karena cedera, hamstring. Romero diganti juga di babak kedua. Menggantikan pemain center back yang lain, Otamendi dan juga kalau saya Medina kalau tidak salah ya. Jadi 2 center back yang bermain untuk sampai pada saat gol tercipta, ini adalah pemain cadangan semua. Di mana Otamendi juga udah termasuk berumur juga Bang ya. Iya, betul. Ya. Jadi ini menurut saya di mana memang inilah kekurangan regenerasi yang terjadi di kubu Argentina. Sementara untuk Spanyol regenerasinya sangat luar biasa. Dari era 2010 sampai sekarang menurut saya ini kembali menjadi golden age bagi tim dari Spanyol. Aduh, menarik sekali ya. Tapi ya udah Spain juara. Harus realistis Mbak, harus realistis. Memang mereka bagus. Mereka bagus. Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin satu lagi saya tambahkan satu lagi saya tambahkan. Ini mungkin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan rumor-rumor kalau Argentina Messi adalah anak Mas Tifa tidak terbukti sama sekali. Buktinya Argentina kalah. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi ini. Ya mungkin abis ini bisa langsung tidur ya. Tepat sekali. Baik, kami Kita akan kembali jeda ya. sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Ya, informasi tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Anatea Lita. Saya Niko Mala, terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh